Di dunia ini isinya wanita doang, gak ada pria sama sekali. Ternyata wanita itu bahkan lebih senang karena mereka apapun dibantuin oleh teknologi yang sangat canggih. Bahkan mereka menganggap hidup mereka akan lebih bahagia karena gak ada lagi laki-laki yang bikin mereka patah hati. Padahal sebenarnya dunia ini dulunya tuh ada laki-laki. Cuman anehnya karena laki-laki terlalu mengontrol dunia, akhirnya membuat dunia ini penuh dengan virus dan membuat semua laki-laki di dunia itu meninggal dunia. Dan sekarang yang tersisa cuman wanita aja. Tapi sayangnya wanita ini masih bingung banget gimana cara mereka untuk melanjutkan hidupnya. Karena tanpa laki-laki mereka pun gak bisa berkembang biak. Bocil ini terjebak di dunia dimana setiap manusia cuma pegang HP doang. Bahkan kalau ada kebakaran, cewek-cewek gak peduli cuma selfie-selfie doang. Cuman bocil ini yang gak punya HP sama sekali, tapi dia sedih banget gak ada yang peduli dia sama sekali. Bahkan sampai tontonan TV aja semuanya tuh megang HP, gak ada yang mau berakting. Cuman bocil-bocil aja di dunia ini yang gak megang HP. Sampai akhirnya ternyata siapapun yang megang HP nantinya akan meninggal. Karena mereka gak sadar mereka terjatuh di jurang karena ulah mereka sendiri. Dan yang tersisa cuma tinggal bocil doang. Seorang teman lagi mau ke toilet, dia nitip minum ke temennya. Tapi ketika dia keluar dari toilet, dia masuk ke dalam kota lain. Bahkan tiba-tiba dia ada di pulau anta beranta dan ada di dalam perahu. Sedangkan temennya selalu menunggu dia sambil megangin minuman. Bahkan temennya gak mau minum minuman itu karena tetap menunggu temennya. Dan membuat warga sekitar tuh kasihan banget sama dia. Saking udah bertahun-tahun di situ, rambutnya aja disarangin sama burung. Tiba-tiba temennya menepati janjinya untuk kembali. Dan temennya pun kaget banget, udah berpuluh-puluh tahun minuman itu masih dipegangin sama temennya yang terlalu setia. Cowok ini salah kirim WA bilang mau putusin pacarnya, padahal itu auto text doang guys. Jadi karena dia lagi cepet-cepet, dia nggak sengaja pakai auto text, dia bilang dia mau putusin dan tinggalin pacarnya. Pas dia mau klarifikasi ke pacarnya, tiba-tiba HP-nya kecemplung masuk ke dalam selokan. Tapi sesampainya di sana dia udah dikunciin sama pacarnya. Untungnya di sini ada nenek-nenek yang bisa membantu dia. Katanya si nenek, kamu harus menulis pesan di kertas ini karena mau gak mau dia akan membacanya. Dan dia bahkan langsung melamar pacarnya. Tapi si nenek kaget banget karena pacarnya ternyata cowok juga. Namun si nenek tetap aja senang melihat mereka berdua bahagia. Kakek ini lagi nyebrang tapi tiba-tiba semua apelnya jatuh yang bikin pengendara mobil bener-bener sewot banget sama si kakek. Nah si kakek udah ketakutan tapi tiba-tiba semua pengendara mobil ini turun ke jalan untuk membantu si kakek mengambil apel tersebut. Bahkan lampu merahnya dijagain sama polisi supaya si kakek bisa menyeberang dengan nyaman. Namun suatu hari si kakek melihat ada cowok yang pernah bantuin dia lagi ribut sama istrinya. Dan anaknya di belakang itu benar-benar ketakutan dan sedih. Si kakek akhirnya manggil bocil yang lagi jualan di lampu merah tersebut untuk kasih bunga ke orang tersebut. Karena dia pingin kalau keluarga itu bisa bahagia dan anaknya jadi gak ketakutan. Dan saat bocil itu nganterin bunga, pasangan suami istri langsung gak ribut lagi dong. Cowok ini selalu dengar tetangganya pura-pura berantem setiap hari. Jadi awalnya cowok ini curiga banget sama tetangganya. Kenapa dia sering mendengar orang bertengkar di rumah tetangganya ini. Nah karena dia kepo dan takut tetangganya kenapa-napa, akhirnya dia samperin deh rumah tetangganya tersebut. Tapi cowok ini malah malu banget karena kata tetangganya dia itu sebenarnya lagi beradu akting sama suaminya. Jadinya setiap dia mendengar tetangga ini lagi berantem, dia kira dia itu lagi akting doang. Sampai tiba-tiba seminggu kemudian dia kaget banget melihat banyak polisi datang ke rumah tetangganya. Dan dia lihat cewek yang ngomong sama dia itu baru saja meninggal. Di situ dia baru sadar kalau ceweknya tersebut tadinya lagi minta tolong ke dia. Tapi dia itu nggak peka dan dia percaya kalau mereka itu cuma pura-pura berantem. Padahal si cewek benar-benar dihabisi sama suaminya. Setiap ngomong sama cewek cantik, cowok ini selalu merekam suaranya. Ternyata karena ini. Jadi cowok ini adalah pelatih di gym tersebut. Saat melihat cewek cantik kesusahan, dia langsung bantuin dong. Tapi cewek ini baper dan ngajakin cowok ini untuk ngedate. Bahkan dia ngajakin cowok ini untuk ngegodain dia. Tapi si cowok langsung merekam suaranya saat si cewek godain dia. Dan ketika cewek ini ngajak dia pergi, si cowok bilang dia itu udah menikah. Nah si cewek otomatis marah dong karena dia baru pernah ditolak sama cowok. Bahkan dia langsung aduin hal ini ke bos dari si cowok dan bilang si cowok itu genit sama dia. Untungnya cowok ini udah mempersiapkan merekam semuanya, sehingga si cewek jadi kena mental dan malu banget. Ternyata untuk melindungi pernikahannya dari fitnah, cowok ini selalu merekam setiap ketemu cewek yang cantik kayak gini. Cowok ini nyiapin mesin waktu supaya gak diomelin terus sama pacarnya karena udah nyapa cewek lain.
Jadi pada suatu hari ada seorang cowok nggak sengaja ketemu teman lamanya, terus kelihatan ceweknya dia itu lagi pada peluk-pelukan. Bahkan setiap hari, setiap jam, dan setiap detik si cewek itu ngungkit-ngungkit masalah itu terus. Sampai karena cowoknya udah nggak kuat lagi, dia memutuskan untuk buat mesin waktu supaya bisa mengulang waktu dan dia nggak mau nyapa temennya lagi kalau tahu masalahnya sampai sepanjang ini. Untungnya mesin waktunya berhasil. Dan si cowok ketemu lagi ke teman lamanya itu, tapi ketika teman lamanya mau peluk dia langsung menjauh dan membuat pacarnya itu jadi nggak marah sama dia. Bener sih, pacarnya udah nggak marah sama dia, tapi tiba-tiba pacarnya yang ketemu teman lama. Dan pacarnya malah yang pegang-pegangan, tapi cowoknya nggak bisa apa-apa karena cewek selalu benar. Cowok ini dipaksa main musik pakai kepala orang. Awalnya dia ragu banget karena biasa dia peletak-peletak itu pakai gendang bukan pakai kepala orang. Tapi kali ini dia udah dipaksa ditonton banyak orang untuk mainin kepala orang menjadi drama dia. Nah pas pertama dia mainin kepala orangnya itu semuanya tenang-tenang aja, nggak ada yang marah sama sekali. Tapi pas dia mukul salah satu di antara mereka, ada yang permennya keluar dari mulut si botak. Itu ngebuat si botak itu hampir marah dong guys. Jadi ternyata rahasia supaya mereka itu tahan dipukul-pukul kayak gini, yaitu dikasih permen yang enak. Dan semenjak saat itu udah nggak ada gendang atau drum lagi di dunia mereka. Semua itu sekarang memakai kepala manusia. Pasangan ini sengaja memilih anak yang dianggap paling jelek di panti asuhan. Tapi menurut mereka anaknya itu nggak jelek sama sekali. Dan anaknya juga tidak dianggap cacat. Bahkan kulitnya itu sering banget bikin orang jijik, tapi ibunya nggak pernah jijik sama dia. Bahkan karena semangat dari ibunya, si anak bisa ikut perlombaan dan selalu menang. Si anak pun bersyukur banget karena orang tuanya telah mengambil dia. Karena nggak semua orang di dunia ini bisa bertemu dengan orang yang sangat tulus. Kalau menurut kalian orang yang paling tulus untuk kalian siapa? Anjing ini dan ketiga anaknya rela berdarah-darah untuk nolong majikannya yang terjebak dalam runtuhan rumah. Bahkan anjing itu sambil menangis sambil datengin tentara untuk menolong majikannya. Bahkan dia itu gigit-gigit tentaranya. Untungnya di sini tentaranya pada peka guys. Akhirnya majikan dari anjing-anjing itu bisa diselamatkan. Tapi ketika bocil yang mau ngajak anjingnya juga, anjingnya ternyata nggak bisa ikut naik helikopter. Dan anjingnya pun rela aja, yang penting majikannya itu selamat sampai tujuan. Baik banget ya para anjing itu guys. Bocil ini panik banget telepon polisi karena di rumahnya itu ada maling. Dan kebetulan di rumah itu dia lagi sendirian. Akhirnya dia telepon polisi, suruh cepat datang ke rumah yang warnanya coklat. Tapi polisi sulit banget untuk mencarinya karena semua rumah di komplek tersebut warnanya coklat semua. Sampai akhirnya ketika malingnya udah berhasil untuk melihat bocil tersebut, bocil itu dikejar dong. Tapi untungnya tim polisi melihat ada sepeda dari bocil tersebut. Akhirnya dia masuklah ke rumah yang benar. Dan si bocil langsung diselamatkan oleh tim pemadam kebakaran yang langsung nyiram air sangat kencang ke penjahatnya sehingga penjahatnya langsung pingsan.